Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apoteker Yovita Mersia MSI. Saya adalah dosen dari Universitas Santo Borromeus untuk home base program studi Diploma 3 Farmasi. Adapun tujuan pembuatan video ini sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada video ini, saya akan memaparkan unjuk kerja aspek pengajaran pada mata kuliah pengantar farmasi klinik, yaitu mata kuliah yang menjelaskan mengenai sejarah perkembangan farmasi klinik dan kegiatan farmasi klinik lainnya, seperti pelayanan informasi obat, konseling, VCT, pengkajian dan pelayanan resep, dan yang lainnya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester 5 di program studi Diploma 3 Farmasi dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. 1 SKS teori bernilai 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Sedangkan 1 SKS praktikum bernilai 170 menit dalam 16 minggu atau 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Dalam pembobotan 1 SKS teori, yaitu sebanyak 50 menit tatap muka, proses pembelajarannya dilakukan sebanyak 2 pertemuan dalam setiap 1 minggu atau 100 menit. Sehingga mahasiswa akan mendapatkan proses tatap muka sebanyak 8 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan tatap muka dengan 1 ujian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan untuk mahasiswa antara lain 1. Memahami sejarah farmasi klinik. 2. Memahami kegiatan yang dilakukan pada farmasi klinik. 3. Menguasai pelayanan dan dokumentasi informasi obat. 4. Menguasai jenis medication error dan solusi yang diperlukan untuk menanganinya. 5. Menguasai cara pencatatan efek samping obat. 6. Memahami obat rasional. 7. Menguasai perhitungan untuk dispensing steril. 8. Melaksanakan dispensing steril di rumah sakit, yaitu TPN, pet mixture, dan handling sitostatika. 9. Melaksanakan pembuangan limbah klinik. Untuk pelaksanaan sediaan steril di rumah sakit dan pembuangan limbah klinik dilakukan secara praktikum atau dilakukan di laboratorium. Bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah 30% dari ujian tengah semester tatap muka, 30% dari tugas, di mana pada pertemuan ini akan diberikan 3 penugasan, yang masing-masing penugasan bernilai 10%, dan yang terakhir dari ujian akhir semester sebanyak 40%. Mahasiswa akan mendapatkan referensi perkuliahan dari buku farmasi klinik karya Setia Enti Rikona M.Fam APT dan dari Permenkes mengenai standar pelayanan kesehatan di rumah sakit, di apotek, dan di puskesmas. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana pada pelaksanaan sinkronus, mahasiswa mendapatkan perkuliahan secara tatap muka di kelas dan juga dapat digunakan melalui Zoom meeting. Sedangkan secara asinkronus, mahasiswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab, baik melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp group yang telah dibuat. Pada setiap awal perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan kontrak perkuliahan yang berisi pemaparan mengenai rencana pembelajaran semester, pembobotan nilai, UTS, UAS, dan tugas, serta bagaimana cara pembuatan tugas dilanjutkan dengan tata tertib selama perkuliahan. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan perkuliahan pengantar farmasi klinik. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah farmasi klinik. Ya, farmasi klinik ini ada di perkuliahan tingkat 3 atau semester 5, mempelajari mengenai pekerjaan kefarmasian yang lain selain yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Ada yang bisa bantu saya menjawab apa saja sih yang termasuk dalam pekerjaan farmasi? Oke. Ya, boleh, silakan. Pengelolaan perbekalan farmasi sama pelayanan farmasi. Ya, jadi yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian apa tadi? 1. Pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Jadi yang bisa bantu lagi, apa yang dimaksud dengan pengelolaan perbekalan farmasi dari laki-laki? Laki-lakinya nggak banyak ya farmasi ya? Pekerjaan apa pengelolaan perbekalan kefarmasian? Silakan. Salah satu contohnya kayak perencanaan, pengadaan, pemesanan, terus penerimaan. Ya, itu ya, betul ya. Jadi ke arah pengelolaan saja. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah berikutnya, yaitu yang terkait dengan pelayanan kefarmasian. Dalam pelayanan kefarmasian ada salah satunya yang disebut sebagai farmasi klinik.
Ya, farmasi klinik itu apa sih? Kita lihat sama-sama, farmasi klinik itu adalah disiplin ilmu yang menekankan fungsi farmasis untuk memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tapi memberikan asuhan seperti babysitter gitu ya, mengasuh. Ya, demikian juga pada seorang farmasis harus bisa mengasuh pasien yang terkait dengan obat-obatan. Kalau perawat ada namanya asuhan keperawatan, mengasuh bagaimana merawat pasien. Ada lagi mengasuh farmasi, mengasuh bagaimana obat-obat diberikan kepada pasien. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya ya, discipline concern with the application of pharmaceutical expertise to help maximize drug efficacy and minimize drug toxicity in individual patient. Jadi dalam pernyataan ini disampaikan bahwa apa sih tujuannya farmasi klinik? Ya, farmasi klinik ini bertujuan untuk dari penjelasan dari bacaan tadi apa saja? Satu, Untuk membantu maksimalkan efek obat, membantu melaksanakan efek, meningkatkan efek obat. Kemudian yang kedua, meminimalkan toksisitas. Nggak cuma sekedar ngasih obat ke pasien begitu udah ditinggalin, tapi juga kita melakukan suatu pelayanan sehingga nanti efeknya ditingkatkan, toksisitasnya gitu. Oke. Orientasinya ke pasien. Ya, kalau nanti saya akan ceritakan bagaimana sejarah farmasi di dunia, gitu ya. Sehingga kita tahu ada perbedaan antara zaman sebelum farmasi klinik dengan zaman sesudah farmasi klinik. Dan sekarang kita berfokus pada pelayanan farmasi klinik di mana orientasinya bukan lagi ke obat, tapi orientasinya ke pasien. Kesimpulannya, farmasi klinik ini merupakan disiplin ilmu di mana seorang farmasis akan memberikan asuhan. Tujuannya tadi sudah disampaikan sedikit, dua setidaknya. Satu, meningkatkan efek. Kedua, meminimalkan resiko. Yang ketiga ada meminimalkan biaya. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu kamu sudah lahir atau belum. Zaman dulu itu seorang pasien kalau datang ke rumah sakit, mereka nggak punya kesempatan untuk memilih obat. Jadi bisa jadi masuk rumah sakit, dapat jackpot, keluar jadi miskin. Begitu ya, ada kemungkinan begitu. Nah, kalau sekarang kita dikasih kesempatan, setiap pasien dikasih kesempatan untuk memilih obat mana yang mau kita pakai. Ada BPJS gitu ya, mau obat mana, generik atau tidak. Sehingga di situ ada bagiannya menghormati pilihan pasien. Kemudian ada meminimalkan biaya. Pasien datang ke rumah sakit nggak keluar jadi miskin, tapi bisa boleh memilih obat mana. Dan di situ peran seorang farmasis. Seorang farmasis itu harus membantu meminimalkan biaya pasien melalui obat-obatannya yang dipilihkan dan memberikan pilihan kepada pasien untuk boleh memilih. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau cerita sejarah tentang farmasi klinik. Sejarah bagaimana pelayanan kefarmasian ada di dunia ini. Dimulai dari 460 sebelum Masehi. Jadi itu sangat jauh ya usianya ya. Kenapa saya bisa menuliskan di situ? Karena saya ada waktu itu. Ya. Hippocrates itu 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Saya nggak kebayang waktu itu segimana jadulnya begitu. Tapi waktu itu profesi dokter dan profesi farmasi itu jadi suatu profesi yang sama. Jadi mungkin bisa dilihat seperti film-film silat begitu ya, seorang tabib begitu datang ke pasien, kemudian dia tahu diagnosanya, kemudian dia meracik daun-daunan mungkin pada saat itu dan memberikan kepada pasien. Sehingga seorang dokter juga adalah seorang farmasis dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ada banyak tanaman, ada banyak obat-obatan yang ditemukan begitu ya. Tidak mungkin seorang dokter fokusnya ke dua profesi. Sehingga di tahun 1240 Raja Frederick II memerintahkan dipisahkan saja antara profesi dokter sama profesi farmasis yang dikenal dengan dekretnya yang disebut sebagai Thucydides's, di mana dia memisahkan antara farmasi dan dokter, sehingga jelas bahwa sebenarnya akar ilmu farmasi dan akar ilmu kedokteran itu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pengobatan kepada pasien supaya pasiennya sembuh. Ya. Tapi pada saat itu jelas bahwa seorang farmasis kerjanya hanya membantu dokter untuk menyiapkan obat saja, sedangkan dokter fungsinya untuk mendiagnosa, ngobrol sama pasien, kira-kira gejalanya apa sih gitu ya. Oh, gejalanya ini, dia yang ngobrol. Udah
ngobrol, terus ngomong ke farmasi sekarang lewat resep. Oh, kamu buatin obat ini. Si farmasi bikinin tanpa tahu cerita tentang si pasien. Pokoknya mah kita cuma bikin obat saja. Di zaman itu begitu. Kemudian seiring bertambahnya waktu ada perubahan profesi kefarmasian. Kita bagi jadi 3 periode. Periode pertama periode tradisional, periode kedua periode transisional, periode ketiga periode farmasi klinik. Nah, sekarang kita berada di posisi periode farmasi klinik. Bagaimana periode tradisional bekerja? Seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Jadi dokter ngobrol sama pasien, cari-cari informasi tentang apa itu penyakitnya, gitu ya. Curhatlah si pasiennya sama dokter, kemudian dokter mengambil kesimpulan, ngasih resep, resepnya dikasih ke farmasis. Apa yang dilakukan seorang farmasis kemudian? Menyiapkan obat, membuat obat. Obat-obat yang dibuat pada saat itu tidak seperti sekarang. Bentuknya serbuk-serbuk yang sudah dibuat dari tanaman, begitu ya, dibuat serbuk dan seterusnya, sudah ada bahan aktifnya. Maka kalau dilihat pada gambar tampak bahwa dalam suatu pelayanan kefarmasian jumlahnya banyak dan obatnya bentuknya dalam toples yang isinya serbuk. Jadi seorang farmasis akan menimbang gitu dan mencampur jadi serbuk, tambahin gula sedikit supaya nggak pahit, dibungkus. Itu saja yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Membuat dan mengolah sediaan farmasi. Kemudian kita tahu ada muncullah di abad 18 revolusi industri. Kita sekarang berada di revolusi industri 4.0, ya. Di zaman dulu revolusi industri 1.0 di mana semua tenaga manusia kemudian ditingkatkan menjadi skala industri dengan menggunakan mesin bertenaga kuat. Revolusi 1.0. Sehingga pembuatan obat juga sama, ditingkatkan dari manusia yang meracik kemudian ditingkatkan jadi menggunakan mesin bertenaga kuat. Kemudian 2.0, terciptanya alur produksi massal menggunakan listrik. Di zaman awal baru tenaga uap, kemudian listrik. Kemudian sekarang pakai robot dalam proses produksinya, ya, nggak usah pakai manusia lagi, kalau itu masih pakai manusia. Kemudian sekarang pakai robot, dan yang terakhir sekarang menggunakan internet. Jadi diatur pakai smartphone atau smart sesuatu, gitu ya. Ini yang terjadi, dan revolusi industri ini pun berdampak kepada pembuatan obat di farmasi, baik itu di Indonesia maupun di luar, ya. Sehingga lalu apa yang dikerjakan di apotek, apa yang dilakukan oleh seorang farmasis di sarana kefarmasian sekarang, karena obat-obatan dibuatnya udah di industri. Bahkan kalau kamu lihat di industri, yang dipekerjakan di sana, di bagian produksinya, di bagian industrinya itu bukan apoteker, bukan farmasis. Farmasis itu peracik, membuat formula. Yang dipekerjakan di pabriknya itu adalah menjadi orang teknik mesin, begitu ya, yang ngerti bagaimana jika mesinnya rusak. Farmasis kan tidak diberikan kemampuan untuk memperbaiki mesin, gitu ya. Jadi farmasi apa? Supervisi, begitu, ya. Dan di quality controlnya, di industrinya yang mengoperasikan dan seterusnya adalah orang-orang yang bukan farmasis sebenarnya, gitu ya. Lalu apa yang dikerjakan seorang farmasis di apotek saat ini? Apakah membuat? Sudah tidak. Ada sih beberapa bagian yang masih meracik, yang sekarang makin hari makin ditekan karena racikan ini banyak propagandanya. Nah, bentukannya sekarang di apoteknya jadi begini, teman-teman. Ya, ada tabletnya yang sudah dibuat oleh industri. Lalu apa yang dikerjakan? Nah, fungsinya kemudian di periode transisional berubah. Yang tadinya sifatnya membuat, dispensing, sekarang hanya mendistribusikan. Seperti warung gitu ya. Warung kan jual biskuit, nggak dia yang buat biskuit, yang bikin biskuit pabrik, diterima terus disalurkan. Demikian juga di apotek. Jadi seringkali saya bilang apotek itu seperti warung yang jual obat di zaman transisional, ya. Dia hanya bersifat distribusi, sesekali dispensing. Ini disebabkan karena adanya dampak revolusi industri yang merambah dunia farmasi, sehingga terpisah kegiatan farmasi dan bidang peracikan dilakukan oleh industri. Nah, kemudian berikutnya, kalau itu terus terjadi, maka peran seorang farmasis di sarana kefarmasian makin hari makin berkurang. Terbukti ada banyak apoteker yang tekap, gitu ya, tidak muncul di apotek, lepas begitu, biar aja yang bekerja orang lain.
Syukur-syukur kalau yang kerja tenaga teknis kefarmasian. Beberapa juga ada yang bekerjanya orang-orang biasa. Begitu. Sehingga muncullah kegelisahan gitu ya, diawali di Amerika begitu dipikirkan bahwa ini kejadian ini bisa berdampak pada medication error, kesalahan-kesalahan yang terkait dengan pengobatan. Sehingga muncul ide dilakukan perubahan menjadi periode farmasi klinis, di mana peran farmasis di sarana pelayanan yang tadinya hanya distribusi, dispensing sedikit, sekarang mengarah pada konsultasi atau yang disebut sebagai pelayanan farmasi klinis. Begitu. Apa itu pelayanan farmasi klinis? Perubahan orientasi yang tadinya berfokus pada obat, di mana seorang farmasis hanya menyalurkan obat begitu, sekarang diubah menjadi orientasinya pasien. Yang dulunya waktu sejarah dokter aja yang ngobrol sama pasien, sekarang farmasis udah diharapkan diminta untuk juga ngobrol sama pasien. Gimana bu obatnya, efek sampingnya setelah after pengobatan, ya. Jadi pada periode ini diharapkan seorang farmasis bertanggung jawab terhadap hasil penggunaan obat untuk pasien, sama seperti dokter dan perawat bertanggung jawab atas pelayanan medis dan pelayanan perawat. Jadi segala hal yang menyangkut pengobatan, kalau ada kegagalan dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab dari seorang farmasis. Ya. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan? Mulai dari perencanaan obat, jadi pengadaan obat itu dilakukan oleh farmasi sampai dengan akhir monitoring efek terapi obat dilakukan juga oleh farmasis dalam kerangka farmaseutika. Sehingga di sini ada gambar bahwa dokter fokus kepada diagnosa dan pilihan farmakoterapi monitoring, sedangkan farmasis berperan dalam pemberian informasi farmakoterapi dan monitoring. Teman-teman sudah diajarkan farmakologi. Ya, farmakologi itu adalah ilmu mengenai mekanisme kerja obat. Kemudian dari farmakologi ini kita beranjak ke farmakoterapi. Kalau seorang pasien punya penyakit misalnya diabetes, pilihan pertamanya apa? Pilihan keduanya apa? Nah, itu dipilihnya oleh dokter, tapi kita kan paham. Jadi kita bisa koordinasi sama dokter. Dok, baiknya bukannya ini gitu. Tetap pilihannya dilakukan oleh dokter. Ya, jadi farmakoterapi perlu kita kuasai juga, nggak cuma sekedar farmakologi. Sehingga ada pernyataan bahwa pelayanan farmasi klinik di rumah sakit punya 5 karakteristik. 6 ya. 1. Orientasinya fokusnya kepada pasien. Kita memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi yang benar, terlibat langsung di ruang perawatan. Kalau dilihat pada gambar bahwa di situ ada peran farmasis. Kalau dulu yang datang kunjungan ke bangsal atau ke rumah sakit hanya dokter, sekarang apoteker juga harus masuk ke situ. Ya, terlihat di rumah sakit apoteker sering masuk ke ICU ya, teman-teman. Kalau PKL ya, nanti setelah ini kita PKL, kamu lihat ada pelayanan farmasi klinik di situ yang liatin obat-obatan. Kenapa perlu? Karena seorang pasien di rumah sakit biasa dokternya ada berapa banyak? 1, 2. Udah banyak ya. Dokter syaraf lah, dokter jantung lah, dokter apa. Mereka punya obatnya masing-masing. Jadi perlu ada penengah kan? Nah, penengahnya adalah seorang farmasis yang tahu obat ini sama obat ini berinteraksi, obat ini sama ini berinteraksi, dan itu peran dari seorang farmasis yang harus mengkaji begitu. Nanti kita akan pelajari teman-teman apa saja yang harus dikaji selama pelayanan farmasi klinik. Salah satunya adalah kajian tentang farmasi klinik dalam hal interaksi obat. Ya. Kemudian harus bersifat pasif dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberi informasi bila diperlukan, kayak yang tadi. Kalau dokternya nggak sesuai nih regimennya, kita bisa secara pasif, bukan ngeganti seenaknya ya. Pasien ini Bu A salah nih, obatnya diganti aja tanpa sepengetahuan dokter, itu salah. Jadi kita bersifatnya pasif, info ke dokter. Dan bersifat aktif, memberikan masukan kepada dokter sebelum pengobatan dimulai. Kemudian bertanggung jawab atas semua saran atau tindakan yang dilakukan dan menjadi mitra dan pendamping. Oke, ini adalah karakteristiknya. Dan pelayanan farmasi klinik ini diatur di undang-undang, di Permenkes. Ada yang masih ingat Permenkes berapa aja? Untuk pelayanan kefarmasian di apotek, di industri, dan di mana? Di puskesmas ya? 72, 73, 74. Permenkesnya sama ya urutan ya. Nah, di situ diatur pelayanan farmasi klinik di rumah sakit ada 11, kegiatan
Di puskesmas ada 7 kegiatan dan di apotek ada 7 kegiatan. Kalau dilihat semuanya mirip-mirip. Dimulai dari pengkajian pelayanan resep, kedua penelusuran riwayat penggunaan obat, ketiga rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit P, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensi sedia sadar, sampai pemantauan kadar obat dalam darah. Ini adalah pelayanan di rumah sakit. Di puskesmas bisa teman-teman baca, kayaknya udah pernah dapat di perundang-undangan, ya. Kalau dilihat dipetakan begini, maka sebenarnya yang paling lengkap adalah pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Kita punya fisik ilmuwan fokusnya di rumah sakit nih, ya. Sehingga yang akan kita pelajari lebih banyak adalah di pelayanan farmasi klinik, ya, karena fokus keilmuan kita di sana. Nggak jadi masalah karena yang ada di rumah sakit pun ada di pelayanan farmasi yang lain. Jadi selama mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pelayanan farmasi klinik yang akan dilakukan, ya. Tentu ada beberapa yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya seperti pengkajian resep, ya. Kemudian apalagi yang udah pernah mungkin? PIO, ya, pelayanan informasi obat. Kemudian apa lagi? Steril belum mungkin, ya. Yang kita sudah lakukan adalah dispensing sediaan non-steril. Nah, sekarang yang akan kita pelajari sedikit dispensing sediaan steril. Jadi ada 11 kegiatan yang akan kita pelajari selama perkuliahan ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait sejarah farmasi klinik. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kegiatan pertama, yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Hari ini setidaknya teman-teman mempelajari mengenai apa yang dipelajari hari ini? Sejarah pelayanan farmasi klinik. Kamu bisa membedakan antara masa sebelum pelayanan farmasi klinik dengan sesudah farmasi klinik. Apa yang menjadi perbedaan paling mendasar? Asuhannya. Apa yang menjadi perbedaan paling mendasar? Orientasinya? Sebelum orientasinya ke obat, sekarang orientasinya ke pasien. Nggak cuma jualan cari uang, tapi juga memastikan, berarti cari uang untuk, ya. Cari uang dan memastikan bahwa pasien sembuh. Percuma dikasih obat banyak, tapi nggak sesuai. Jadi sekali lagi yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa itu farmasi klinik. Kita bisa membedakan sebelum farmasi klinik dan sesudahnya. Dan sekarang kita berada di periode farmasi klinik di mana fokus kita sepenuhnya orientasinya adalah ke pasien. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh juga nanti ditanyakan di Google Classroom yang sudah kita buat bersama, gitu ya. Kalau atau lewat WhatsApp juga boleh, WhatsApp group juga boleh kita berdiskusi. Kalau sudah tidak ada, saya tutup pertemuan pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Demikianlah cuplikan mengenai aspek pengajaran pengantar farmasi klinik yang bisa Bapak Ibu lihat. Semoga bermanfaat untuk penilaian dalam sertifikasi